Kamera, roll, and action. Halo semuanya, jadi sini kita akan membahas salah satu materi dalam bidang informatika, yaitu mengenai teknik grafis dan video editing. Tapi sebelumnya kita perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Kompiang Wulandari, nomor absen 1. Tugas saya sebagai daber teknik grafis. Perkenalkan, nama saya Ani Putri Dewi, nomor absen 35. Saya sebagai daber video editing. Perkenalkan, nama saya Gede Andaro, nomor absen 10. Saya sebagai kameramen. Perkenalkan, nama saya Dede Adi Mahwira, absen 4, kelas XDPB 3. Saya bertugas sebagai kameramen 2. Perkenalkan, nama saya Ibu dengan Ditrisna Putra, nomor absen 26, sebagai pembuat laporan. Perkenalkan, nama saya Putu Ditya Pradana Putra, absen 24. Saya sebagai pemaparan materi pertama. Perkenalkan, nama saya Damar Putra Wasesa, nomor absen 3. Saya sebagai pemapar materi kedua. Perkenalkan, nama saya Gede Ramawira Saputra, nomor absen 7. Saya sebagai pemapar materi ketiga. Perkenalkan, nama saya Fikri Salameko Maulana, absen 5. Saya sebagai editor. Perkembangan teknologi di era digitalisasi ini membawakan banyak dampak signifikan bagi kehidupan kita. Perkembangan teknologi mendorong kita terus beradaptasi dan berinovasi. Informatika adalah bidang ilmu yang membahas tentang pengolahan informasi dengan secara sistematis dan rasional, menggunakan teknologi komputer, algoritma, dan sistem komputasi. Nah, pada kali ini kita akan membahas salah satu percabangan dari informatika, yaitu mengenai teknik grafis dan video editing. Teknik grafis atau desain grafis adalah suatu proses komunikasi dengan elemen gambar visual, mulai dari perencanaan, kelasan, dan pengalaman yang dituangkan ke dalam konten visual atau tekstual. Desain grafis pada umumnya berupa gambar, siap atau bentuk, ilustrasi, dan teks yang terdapat makna di baliknya. Pada set desain grafis, terdapat beberapa hal yang penting dan perlu diperhatikan, seperti balance atau keseimbangan, proximity atau kedekatan, alignment, visual hierarchy atau hierarki visual, repetition atau repetisi, kontras atau kontras, color atau warna, negative space atau ruang negatif, tipografi atau tipografi, rules atau aturan. Desain grafis dapat diterapkan pada beberapa jenis media seperti berikut. 1. Media digital atau elektronik di smartphone, komputer, laptop, televisi, film, dan lain-lain. Nomor 2. Media cetak seperti sampul buku, brosur, stiker, majalah, dan koran. Nomor 3. Media eksternal seperti spanduk, baliho, papan nama, dan banner. Nomor 4. Showroom atau pameran. Nomor 5. Pakaian dan aksesoris. Selain itu, desain grafis juga memiliki beberapa fungsi penggunaan seperti visual identity atau identitas visual, periklanan dan pemasaran, desain website, user interface atau UI, desain apparel atau pakaian, desain publikasi, desain kemasan, desain grafik, desain grafis lingkungan, seni, dan ilustrasi. Pada umumnya, aplikasi yang digunakan dalam membuat desain grafis adalah Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Corel Draw, dan Canva. Selanjutnya ada konsep video editing. Video editing adalah suatu proses pembuatan video yang dimulai dengan penyeleksian, kemudian ditambahkan dengan teks, judul, narasi, variasi, efek, dan sound effect. Setelah itu menambahkan warna pada gambar mentah menjadi gambar jadi yang dilakukan pada proyek tertentu.
Pada video editing kita harus mengetahui bagian-bagian dari video yang harus dipotong untuk mendapatkan momen terbaik dari setiap video yang kemudian disatukan menjadi satu video. Pada video editing juga terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan untuk menghasilkan hasil yang lebih baik, yaitu kamera angle atau posisi kamera, kamera works, jenis, shoot, ambience, komposisi, continuity atau kesinambungan, titling, sound, suara, dan informasi yang ingin disampaikan dalam video. Dalam video editing terdapat visualisasi konten berupa grafis yang disajikan secara 2D atau 2 dimensi dan 3D atau 3 dimensi. Pada visual 2D akan menampilkan bentuk-bentuk yang sederhana dan menggunakan kombinasi warna terang. Sedangkan pada visual 3D akan memainkan perspektif dan menggunakan warna gelap dan terang sehingga dapat memunculkan efek bayangan dari objek yang dihadirkan. Sudut pandang yang digunakan pada visual 2D adalah X dan Y, sedangkan visual 3D menggunakan sudut pandang X, Y, dan Z. Video editing dapat dilakukan dengan beberapa aplikasi seperti Adobe Premiere Pro, DaVinci Resolve, Filmora, KineMaster, dan CapCut. Keberadaan desain grafis dan video editing telah membuka banyak peluang pada dunia digital kita. Perkembangan teknologi yang semakin canggih memungkinkan kita untuk berkolaborasi dengan berbagai bidang. Salah satu contohnya adalah berkolaborasi antara desain grafis dan video editing. Kolaborasi antara desain grafis dan video editing memungkinkan kita untuk saling terhubung dalam menciptakan suatu konten dengan visual yang menarik dan berkualitas. Dari segi desain grafis, kita dapat menciptakan ilustrasi atau logo yang memiliki kombinasi warna yang menarik, lalu diaplikasikan dalam bentuk motion graphic. Di satu sisi, video editing dapat menyajikan penyuntingan video, transisi, efek visual, dan animasi yang menarik. Selain itu, kita juga dapat menambahkan audio dan color grading yang dapat mendukung suasana dalam video. Maka, dengan kolaborasi yang terjadi, kita dapat menciptakan konten yang berkualitas dan menarik bagi para penonton. Kolaborasi antara desain grafis dan video editing juga tidak jarang menciptakan tren baru dan membentuk algoritmanya tersendiri di media sosial, sehingga dengan kolaborasi ini kita dapat menarik lebih banyak audiens. Pertama-tama kalian login ke aplikasi Canva kalian. Lalu kalian tekan logo tambah di sini untuk membuat desain baru. Kemudian kita pilih layout yang kalian inginkan. Karena pada kali ini kita akan membuat grafis intro berbentuk video, maka kita akan mencari layout video. Lalu tekan layout video horizontal. Pilih template yang akan digunakan. Di sini terdapat banyak sekali template yang terdiri dari berbagai tema dan gaya. Karena kita akan membuat desain dengan tema teknik grafis dan video editing, maka kita harus mencari template yang mirip dengan tema. Setelah mendapatkan template, langkah selanjutnya adalah kita mengubah tulisan pada template sesuai dengan keinginan kita. Di sini, contohnya kita mengetik tugas video pembelajaran informatika. Setelah itu, tambahkan grafis dengan mengklik logo elemen di samping. Lalu kita akan mencari grafis dengan kata kunci film. Setelah dapat, kita akan menambahkan grafis pada desain. Kita juga bisa mengatur ukuran dari grafis ini dan menyesuaikan posisinya dengan selera kita.
Selanjutnya, kita akan menambahkan animasi pada beberapa tulisan dan grafis pada desain. Untuk menambahkan animasi, kita bisa langsung mengklik grafis atau tulisan. Lalu, tekan tombol animasikan di atas. Terdapat banyak variasi animasi yang bisa kalian tambahkan pada desain, sehingga desain grafis kalian menjadi semakin menarik. Kita juga dapat menambahkan logo sekolah di awal. Kita dapat memanfaatkan fitur unggahan untuk memasukkan foto dari file kita. Contohnya, di sini kita memakai logo SMK Negeri 1 Denpasar. Kita juga bisa memakai animasi pada logo tersebut. Selanjutnya, kita juga bisa menambahkan kelas dan nama kelompok pada desain. Lalu kita akan menambahkan identitas guru pengajar. Misalnya, di sini guru pengajar kami adalah Ibu Luh KDET Novianti ST. Sekarang, kita akan menggunakan template lain sebagai halaman baru. Kita bisa ikuti cara sebelumnya. Di sini, kita akan memberikan tema pada desain grafis. Contohnya, di sini kita akan mengetik tema berdasarkan video tutorial ini, yaitu teknik grafis dan video editing. Lalu, kita akan menambahkan grafis dengan kata kunci video editing pada elemen. Dan kita juga akan menambahkan animasi pada grafis-grafis tersebut. Jika sudah, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya, kita akan mengunduh grafis yang sudah kita buat di Canva dengan tombol bagikan. Lalu, tekan unduh. Kemudian, kita tunggu grafis untuk diunduh. Setelah selesai mengunduh, kita sudah bisa menggunakan desain grafis sebagai intro. Pertama-tama, buka Adobe Premiere Pro kalian. Tekan New Project untuk membuat project baru, lalu beri nama pada project yang akan kalian buat, lalu tekan OK. Selanjutnya, kita akan menambahkan video-video yang akan menjadi bahan editing dalam Adobe Premiere Pro. Kalian tekan opsi File, lalu tekan Import. Setelah itu, kalian pilih video mana yang akan kalian masukkan. Contohnya, di sini kita menggunakan video intro. Kemudian, kalian tekan video yang akan dimasukkan dan tekan Open.
Setelah video kalian berada di kolom project, maka selanjutnya kalian harus mengarahkan kursor mouse pada video pertama yang akan diedit dengan drag dan drop video pada kolom timeline di bawah ini dengan klik kiri mouse. Kemudian kita di sini akan memilah videonya terlebih dahulu untuk memisahkan bagian video yang dirasa penting dalam pengeditan. Di sini kalian bisa menggunakan fitur Razor Tools untuk memotong bagian-bagian video yang tidak penting. Lalu kalian klik kanan pada video dan tekan clear untuk menghapus video yang tidak penting. Sekarang kita akan mengubah suasana dalam video dengan mengubah warna pada video. Kita kali ini akan menggunakan fitur color pada bagian atas. Kita kali ini akan menggunakan teknik color grading, di mana kita akan mengkostumisasi warna pada video ini. Pertama, kita akan menggunakan temperatur agar suasana video menjadi lebih hangat. Selanjutnya, kita akan mengubah exposure, kontras, highlight, dan shadow agar video menjadi lebih tajam dan menonjol. Kita akan menambahkan efek blur pada video. Pertama, kita akan menuju fitur efek, lalu kita akan mencari opsi blur. Setelah itu, kita akan menggunakan opsi Gaussian blur, lalu drag dan drop efek blur pada kolom efek pada video. Kemudian kita kostumisasi efek blur sesuai keinginan kita. Selanjutnya, kita akan menambahkan subtitle pada video pertama. Pilih opsi file di atas, lalu new dan tekan legacy title. Ketik subtitle yang akan ditampilkan disertai dengan pengaturan font dan ukuran font. Jika sudah selesai, tekan tanda silang pada bagian pojok, maka subtitle akan langsung muncul pada kolom project, lalu kita drag dan drop ke timeline. Selanjutnya, kita akan menambahkan video baru dari kolom project ke timeline. Lakukan drag dan drop video kedua ke dalam timeline.
Setelah kita menambahkan video kedua atau yang di dalam contoh adalah video grafis yang telah kita buat sebelumnya, kita bisa mengatur cara antara video pertama dan kedua dengan cara drag dan drop seperti ini. Kemudian kita akan menambahkan transisi video dengan fitur efek. Pertama, kalian tentukan di mana akan ditambahkan efek, lalu kalian pilih efek transisi pada video transition. Setelah itu, kalian drag dan drop transisi pada timeline di bawah tepat di antara video 1 dan 2. Lalu kita akan menambahkan audio pada video kedua. Di sini sebagai contoh kita menggunakan musik bertipe jazz sebagai musik latar belakang video grafis. Drag dan drop audio dari kolom project ke timeline. Lalu sesuaikan posisi dan volume dari audio. Jika semua hal sudah selesai, kalian bisa ekspor video dengan opsi Quick Export pada pojok kanan atas. Atur kualitas video pada opsi ini. Jika sudah, tekan export, lalu tunggu hingga ekspor selesai. Maka video kalian sudah selesai. Teknik grafis dan video editing merupakan salah satu percabangan ilmu dari bidang informatika yang membahas tentang cara mendesain grafis dan mengedit video secara terstruktur dan sesuai dengan aspek-aspek, serta aturan yang telah ditetapkan. Teknik grafis dan video editing juga dapat dikolaborasikan sehingga kita dapat menciptakan konten yang lebih berkualitas dan menarik bagi para penonton. Jadi, dengan adanya teknik grafis dan video editing, kita dapat memanfaatkannya untuk melakukan hal-hal positif seperti komunikasi, edukasi, promosi, dan hiburan yang berguna bagi kita semua. Mungkin sekian dulu video kita kali ini. Maaf jika ada kesalahan kata maupun ucapan kami yang tidak berkenan. And see ya.